Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan dalam jaringan, perkuliahan minggu ke-12 dengan topik mentoring. Setelah mengikuti perkuliahan hari ini, diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan yang pertama pendekatan formal dalam proses belajar orang dewasa, kemudian karakteristik belajar orang dewasa, mentoring, dan bagaimana cara menyusun kontrak belajar. Mengacu pada Steve Truloff tahun 1992, terdapat beragam pendekatan formal dalam proses belajar orang dewasa. Yang pertama adalah coaching. Yang disebut dengan coaching adalah proses belajar orang dewasa yang tujuannya membawa seseorang ke dalam siklus belajar pengalaman secara sistematis. Dan coaching ini bertujuan memperbaiki kapasitas anggota dalam menerapkan keterampilan khusus atau menghadapi situasi yang problematis. Adapun pendekatan formal lainnya disebut dengan mentoring, yakni kegiatan memberikan bimbingan dan nasihat dalam usaha untuk menolong seseorang mengatasi masalah dalam pekerjaannya serta mengembangkan karirnya sehingga menjadi individu yang kompeten dan dihargai. Adapun konseling, yakni pendekatan formal dalam proses belajar orang dewasa yang dimaksudkan untuk membantu seseorang memperjelas posisi dirinya yang berkenaan dengan kinerja pekerjaannya, kemudian jalan karirnya atau isu-isu lain dengan memfasilitasi analisis diri. Adapun training, ini pendidikan formal paling umum tentunya, yakni suatu masukan input di luar pekerjaannya yang dirancang untuk mempertemukan pekerja dengan kebutuhan-kebutuhan yang pada umumnya jangka pendek gitu ya, tapi bisa juga jangka panjang yang bisa dilakukan sehari atau ikut program penuh sesuai dengan program pelatihan yang dimaksud atau program training yang ada. Hal lainnya dapat dilakukan pula dengan melakukan kegiatan plan experience atau ketika organisasi memfasilitasi seseorang dalam menangani bidang pekerjaan baru dengan cara melakukan promosi, kemudian atau melakukan rotasi pekerjaan, pengayaan kerja, dan sebagainya. Bisa juga dilakukan melalui project atau suatu tanggung jawab dalam pencapaian suatu tujuan di luar kegiatan pekerjaan, di mana individu bisa menjadi pimpinannya atau anggota tim project tertentu, gitu ya. Dan yang terakhir, menurut Steve and Truloff, pendekatan formal dalam proses belajar orang dewasa dapat dilakukan dengan melakukan committees, di mana ini bisa dilakukan secara internal maupun eksternal, yang bertugas meningkatkan wawasan persepsi anggota terhadap organisasi dan lingkungan di mana mereka bekerja. Adapun menurut Knowles menguraikan bahwa dalam proses pendidikan orang dewasa dan proses belajar mengajar, setidaknya ada 8 karakteristik belajar yang harus dianut dalam proses pembelajaran tersebut. Yang pertama adalah otonom, di mana otonom ini dimaksudkan agar semua hal atau semua orang yang terlibat di dalam proses belajar mengajar itu, baik guru maupun partisipan si pembelajar, mempunyai hak dalam membuat keputusan dan memiliki kebebasan dalam berpikir dan bertindak. Guru selalu dituntut untuk otonom dalam mengembangkan bahan dan metode ajarnya, di mana otonomi ini akan mendorong guru untuk mengajar dengan lebih baik, terutama saat diberi kebebasan untuk menerapkan semua ide-idenya di kelas. Guru yang paham kebutuhan anak didiknya tentu akan mampu bertindak untuk memenuhi kebutuhan tersebut sehingga para peserta didik bisa mengalami proses belajar yang bermakna. Selain itu juga perlu mempertimbangkan terkait relevansi antara tujuan pembelajaran dengan kapasitas atau kemampuan serta kinerja yang diharapkan oleh partisipan pembelajarnya. Kemudian belajar merupakan akumulasi pengalaman, karenanya refleksi pengalaman dalam proses belajar menjadi hal yang penting karena belajar itu tidak melulu selalu berorientasi pada hal-hal yang sifatnya material gitu ya. Kemudian berorientasi pada tujuan, tentu dalam proses belajar mengajar
tujuan pendidikan orang dewasa itu sendiri yang utama adalah dimaksudkan untuk perubahan atau pencapaian aspek-aspek behavioral, sehingga tujuan behavioral menjadi tujuan utama dalam proses belajar mengajar. Kemudian juga harus berorientasi praktis, maksudnya adalah hasil atau proses pendidikan yang didapatkan oleh si pembelajar itu harus dapat diterapkan dan dimanfaatkan dalam kaitannya dengan pengembangan karir yang dimiliki. Kemudian proses belajar juga harus berprinsip pada saling menghargai dan dihargai dan diakui, gitu ya. Kemudian berbasis kompetensi, karenanya tadi ini kaitannya dengan relevansi antara kebutuhan dengan tujuan pembelajaran, gitu ya. Dan basis paling pentingnya adalah basis kompetensi. Jadi disesuaikan dengan kompetensi yang diharapkan ketika partisipan tersebut menyelesaikan pelatihan atau proses pembelajaran. Kemudian yang terpenting lainnya adalah menciptakan suasana belajar yang kondusif dan efektif, salah satunya dengan menerapkan metode diskusi dan proses penyelesaian masalah. Mentoring yaitu adalah kegiatan memberikan bimbingan dan nasihat dalam usaha untuk menolong seseorang mengatasi masalah dalam pekerjaannya, serta mengembangkan karirnya sehingga menjadi individu yang lebih kompeten dan dihargai. Mentoring tidak akan berhasil jika diwarnai dengan pengabaian atau ketidaktahuan mengenai orang dewasa. Jika di dalam pelatihan kita mengenal istilah trainer dan trainee, begitu pula dalam kegiatan belajar mengajar seperti mentoring, di mana di dalam proses mentoring ini terdapat dua aktor utama, yakni adalah mentor dan mentee. Mentor bisa merupakan pembimbing yang terpercaya atau penasehat yang arif, atau bisa juga dia yang berasal dari hubungan pertemanan atau seorang teman karib. Dan seorang mentor ini merupakan sumber pengetahuan utama bagi mentinya yang bertugas membekali mentinya dengan berbagai keahlian dan pengetahuan atau prosedur praktek yang tidak dimilikinya. Adapun menti itu adalah ya peserta pelatihan atau si pembelajar itu sendiri. Mengacu pada apa yang dikemukakan oleh Gale and Birchall, bahwa agar efektif dan berhasil, program mentoring perlu dilandasi oleh prinsip-prinsip. Yang pertama adalah berorientasi pada pribadi atau person oriented, yang berarti hanya memfokuskan pada kebutuhan mentinya. Prinsip yang kedua adalah berorientasi proses atau process oriented, yakni memberikan bantuan yang memadai. Sementara prinsip yang berorientasi pada tugas atau task oriented seperti dalam melakukan tahapan-tahapan pencapaian tujuan. Dan berorientasi pada tujuan atau goal oriented itu sendiri berfokus pada tercapainya kinerja yang telah ditetapkan. Di samping itu, mentor dituntut memiliki karakteristik pribadi yang positif dalam pandangan mentinya. Dan sehubungan dengan itu, terdapat beberapa ahli yang mengemukakan tentang karakteristik yang sebaiknya dimiliki oleh seorang mentor. Seperti yang dikemukakan oleh Nancy and Cooper, di mana mereka merumuskan karakteristik mentor ke dalam akronim TOUCH, yang merupakan singkatan dari tenacious, overt, unselfish, compassionate, and humble. Tenacious atau ulet ini mencirikan mentor yang selalu bersemangat dalam menjalankan tugas sebagai mentor yang efektif, sekalipun tidak memperoleh penghargaan dan ucapan terima kasih dari mentinya. Adapun overt atau terbuka, yakni harus menjadikan kegiatan mentor sebagai suatu kegiatan yang terbuka, dalam arti bahwa tidak pernah melewatkan kesempatan untuk mengatakan pada orang lain, yakni mentinya, bahwa dia mentor dan dia bangga sebagai mentor. Karakteristik lainnya adalah unselfish, artinya tidak egois, di mana motivasinya adalah menolong orang lain sehingga pemenuhan kebutuhannya sendiri menjadi hal yang termasuk kepentingan sekunder. Mereka juga tidak berharap saling memberi, tetapi mereka akan sangat senang jika pemberian terjadi secara alamiah melalui jalinan hubungan di antara mentor dan mentinya.
Adapun compassionate atau menghibur, di mana mentor harus menunjukkan pengertian yang tulus dan berempati kepada mentinya. Mentor yang baik mengetahui bahwa ketidaktulusan dan taktik manipulatif akan mencolok melalui perhatian yang palsu atau berpura-pura. Dan yang terakhir adalah humble atau rendah hati, di mana mentor yang baik mengetahui bahwa dia tidak mempunyai semua jawaban terhadap pertanyaan mentinya. Dia juga tidak harus membuktikan secara terus-menerus bahwa dia itu cerdas atau lebih tahu dunia dibanding mentinya. Adapun peranan mentoring secara formal meliputi coaching, facilitating, networking, dan counseling. Kegiatan coaching itu sendiri membawa seseorang ke dalam siklus belajar pengalaman secara sistematis dengan tujuan untuk memperbaiki kapasitasnya dalam menerapkan keterampilan khusus atau menghadapi situasi yang problematis, yang juga diartikan sebagai suatu proses membantu orang lain untuk memperbaiki kapabilitasnya dan memahami semua isu yang berhubungan dengan usahanya. Sementara konseling merupakan proses membantu orang lain untuk bekerja atas dasar motivasinya dan niatnya sendiri dengan pandangan untuk memecahkan masalah atau membuat pilihan-pilihan penting. Dalam kata lain, kegiatan yang ada di dalamnya adalah kegiatan membimbing. Dan facilitating adalah proses dalam membantu agar segala sesuatunya terjadi melalui bimbingan, nasihat, dan peringatan hambatan yang potensial atau mempersiapkan jalan agar proses belajar terjadi. Dengan kata lain, memberikan kemudahan kepada menti. Adapun networking ini adalah proses pencapaian nilai tambah melalui saluran informal yang tersedia atau menjalin jaringan dengan stakeholder yang ada. Meskipun dalam mentoring terlibat dua pihak, yakni mentor dan menti, namun mentorlah yang dituntut lebih berperan aktif. Dalam mentoring, seseorang mentor berfungsi sebagai pembimbing yang terpercaya, penasehat yang arif, dan seorang teman karib yang baik. Karenanya, mentor diharapkan menjadi sumber pengetahuan yang paling utama, bahkan satu-satunya bagi menti. Menyikapi hal tersebut, Gail Burchell merumuskan peranan yang sebaiknya dilakukan oleh mentor ke dalam akronim PLASMA. PLASMA itu sendiri terdiri dari P yang berarti provide support for atau memberikan dukungan, dan L adalah listen and respond to atau menyimak dan merespon, dan A ini adalah ask probing question, yang mana mentor dapat mengajukan pertanyaan tentang suatu isu tertentu. Dan S-nya berarti share thoughts and feelings, yang bermakna bahwa berbagi pemikiran atau ide dan perasaan. Dan M itu sendiri adalah maintain self-esteem of atau memelihara harga diri dari seorang mentor itu sendiri. Serta A atau against NATO atau no action talk only, yang menentang sedikit kerja banyak bicara. Dan berikut ini adalah 10 kiat mentoring yang efektif, di mana mentor yang baik harus dapat membina kontak secara teratur, selalu jujur, hindari menilai kondisi hidup pembelajar, hindari pemberian yang berlebihan, dan jangan berharap dapat menjawab semua pertanyaan. Selain itu, seorang mentor dikatakan berhasil ketika dapat membantu peserta untuk mengakses sumber daya dan memperluas jalinan jejaring. Karakter lainnya adalah harus memiliki kejelasan tentang harapan si mentor itu sendiri, kemudian menghindari terlalu terlibat dalam masalah peserta didik, hargai kerahasiaan, dan bersabarlah pada proses pembelajaran yang ada. Berikut ini adalah daftar rujukan yang dapat teman-teman akses untuk mempelajari lebih lanjut terkait dengan materi hari ini. Demikian apa yang dapat saya sampaikan pada materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.